KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara dan 2 pejabat pembuat komitmen di Kemensos serta 2 pihak swasta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Baiklah, dengan melihat maraknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, kita dapat melakukan analisis terkait alasan pejabat tersebut melakukan korupsi dengan menggunakan teori atribusi. Sebelumnya, apa sih teori atribusi itu? Teori atribusi merupakan teori yang berusaha untuk menerangkan perihal penyebab perilaku orang lain. Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila seseorang mengamati perilaku orang lain, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Teori atribusi dikembangkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang akan ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal yaitu faktor-faktor yang berasal dari seseorang dan kekuatan eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Temuan dari teorinya ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Harold Cayley dan Bernard Weiner. Terdapat 3 faktor penentu dalam teori atribusi ini, yaitu kekhususan, kedua konsensus, yang ketiga konsistensi. Contoh teori atribusi: tingginya angka kasus korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi. Seorang gubernur melakukan tindak pidana korupsi. Dari melihat tabel yang dipaparkan di sini, dapat dilihat yaitu kekhususan pada atribusi eksternal tinggi, konsensus pada atribusi eksternal juga tinggi, konsistensi pada atribusi internal tinggi. Pada tabel di atas dapat disimpulkan pada poin kekhususan merujuk pada sejauh mana perilaku individu berbeda dalam berbagai situasi. Dalam kasus korupsi, jika seorang pejabat publik terlibat dalam tindakan korupsi, orang mungkin mempertimbangkan apakah tindakan tersebut merupakan perilaku yang unik bagi individu tersebut ataukah umum terjadi di kalangan pejabat lain. Jika pejabat lain juga terlibat dalam korupsi, maka perilaku tersebut dianggap kurang spesifik dan lebih sebagai hasil dari lingkungan atau sistem yang ada, bukan hanya kesalahan individu saja. Pada poin konsensus, mengacu pada sejauh mana orang lain dihadapkan pada situasi yang sama, merespon dengan cara yang serupa. Dalam konteks korupsi, jika banyak individu dalam posisi serupa melakukan tindakan korupsi, maka konsensus tinggi menunjukkan bahwa situasi tersebut mungkin mendorong perilaku tersebut. Hal ini dapat mengarah pada atribusi eksternal, di mana orang lebih cenderung menyalahkan kondisi sistemik daripada individu itu sendiri. Konsistensi. Selanjutnya, poin konsistensi berkaitan dengan seberapa sering perilaku tertentu terjadi dalam waktu yang berbeda. Jika seorang pejabat publik secara konsisten terlibat dalam tindakan korupsi, maka akan ada kecenderungan untuk mengaitkan perilaku tersebut dengan karakteristik internal individu atau atribusi internal. Sebaliknya, jika tindakan korupsi hanya terjadi sekali dan tidak terulang, maka bisa jadi orang akan lebih cenderung mencari penjelasan eksternal seperti tekanan situasi untuk perilaku tersebut. Berdasarkan dari data-data yang dikumpulkan, bahwa banyak terjadi kasus korupsi yang dilakukan oleh pemerintahan daerah provinsi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penyebab dari kasus korupsi yang dilakukan oleh pemerintah tersebut adalah atribusi internal. Sekian dari saya, terima kasih.